Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Final Project PWeb, PWeb dari kelas PWeb B. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Sutrisno, NRP 5025211167. Saya Hadafil Zagafaru, NRP 50252111144. Jadi pada Final Project kami membuat sebuah website. Website tersebut memiliki fungsi untuk melakukan sebuah sinema website ya, yang ada fungsi admin dan customer, di mana bisa melakukan online tiket booking system. Nah, di sini website ini kami buat menggunakan HTML, CSS, PHP, dan JavaScript, dan uh, framework Bootstrap. Ini adalah tampilan awalnya, yaitu kita disuruh untuk melakukan register atau login. Jika kita belum mempunyai akun uh, pada aplikasi ini, maka bisa melakukan register terlebih dahulu. Untuk yang seperti ini, masukkan nama, lalu masukkan email, lalu masukkan password. Sudah melakukan register, pada tulisan sukses to register. Selanjutnya, kita bisa melakukan login. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan untuk uh, tipe customer. Jadi pada tampilan customer ini, pertama di paling atas ada sebuah carousel yang berisi film-film terbaru. Lalu paling atasnya lagi ini ada navbar juga yang berisi tombol-tombol yang mengarah ke halaman yang berbeda. Nah, di bawah ini, di landing page ini pertama ada show, yaitu menampilkan 4 movie terbaru. Lalu di bagian bawahnya lagi ada bioskop, menampilkan 4 bioskop terbaru juga. Lalu selanjutnya ada halaman movie. Dalam movie ini kita uh, menampilkan semua movie yang telah kita tambahkan pada database ini. Jadi kita ada halaman bioskop, di mana ini adalah menampilkan semua bioskop yang telah kita tambahkan. Selanjutnya ada halaman tiket. Itu uh, ini adalah halaman di mana tiket apa saja yang telah kita beli. Contohnya saya sudah membeli satu. Seperti ini tampilannya. Nah, lalu untuk fitur-fiturnya sendiri dari halaman home, kita bisa melakukan get tiket juga untuk membeli suatu tiket. Yang seperti ini. Jadi kita ingin membeli suatu film, kita klik get tiket, lalu akan mengarah ke halaman ini. Nah, di halaman ini adalah halaman booking. Kita bisa memilih jam time terlebih dahulu. Lalu kita memilih fitur. Fitur apa? Contohnya sini IMAX tidak ada, tapi yang regular. Ini bisa kita pilih fitur berdasarkan tipenya, Premiere atau IMAX dan lainnya. Setelah itu kita pilih jumlah kursi berapa, kita pilih metode bayar. Kalau bisa kita klik purchase, di purchase ini nanti akan ada uh, summary tentang apa saja yang telah kita pilih tadi. Lalu ada harga satu tiket, ada jumlah tiket yang dibeli, lalu ada total harga. Misalnya udah sesuai, kita bisa klik purchase. Nah, setelah kita klik purchase, maka jika kita kembali ke halaman tiket Anda, akan muncul tiketnya, yaitu tadi yang ini. Oke, lalu ada fitur selanjutnya, yaitu fitur pencarian movie berdasarkan kota. Contoh, kita pilih kota yang sekarang di Surabaya. Nah, ini ada movie ini saja. Lalu kita pilih kota yang ada di Jakarta. Oh, ada movie ini aja. Jadi kita ada filtering movie berdasarkan kota. Lalu selanjutnya kita ada filtering movie berdasarkan bioskop. Artinya, pertama kita klik dulu halaman bioskop, lalu kita pilih bioskop yang ingin kita cek. Contoh ini IMAX Surabaya. Lalu di sini ada ditampilkan film-film apa saja yang ada di bioskop IMAX Surabaya. Lalu di sini juga ditampilkan hmm, fitur apa saja yang ada di bioskop tersebut dan sedang menampilkan film apa saja. Lalu, oke, mungkin begitu saja. Untuk selanjutnya, yang halaman admin akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Oke, mungkin pertama-tama kita akan login dulu sebagai user yang memiliki role admin. Di sini untuk role admin sendiri udah saya daftarkan manual melalui database-nya. Oke, untuk tampilan homepage dari admin ini kurang lebih sama dengan tampilan homepage dengan user. Yang membedakan hanyalah tombol Add Shows di sebelah kiri tersebut.
kita bisa menambahkan sebuah film ke dalam tabel movie yang ada di database kita. Jadi misalkan kita tambahkan title-nya apa, deskripsi apa, durasi berapa, poster dan background-nya juga apa. Kita pilih poster, background. Setelah kita add movies, bisa dilihat nanti movies akan muncul, yakni tes. Oke. Mungkin bisa kembali lagi ke homepage. Jika kita scroll ke bawah, ada tombol tambahan lagi. Maaf, belum ada. Itu di page lainnya kita bisa mungkin masuk ke tabel ke page movies terlebih dahulu. Oke, di page movies juga sama ya, seperti customer tidak ada perbedaan. Kita bisa masuk ke page bioskop. Nah, di page bioskop ini seorang admin bisa menambahkan add bioskop. Ada tombol tertentu. Misalkan kita akan tambahkan bioskop baru dengan namanya apa, alamatnya di mana, nomor telepon dan juga kotanya ada di mana. Hmm. Oke, jika sudah kita add bioskop, bisa dilihat bioskop barunya akan terlihat. Tapi ketika dibuka, belum ada apapun di moviesnya dan juga teaternya. Nah, ini juga merupakan salah satu perbedaan dari page customer juga page admin di page teater movie-nya. Di sini kita bisa tambahkan movie yang udah kita post ke tabel movies ke dalam bioskop tersebut. Jika kita add akan muncul movies di page bioskop tersebut. Kemudian kita bisa tambahkan teater baru juga ke dalam bioskop. Nama teaternya, tipe teater, jumlah kursi, dan juga harga per tiketnya. Diikuti dengan film apa yang mau ditayangkan di teater tersebut. Karena movie cuma satu, jadi tadi drop down-nya cuma satu pilihan. Oke, bisa dilihat teater nambah. Oke, untuk mungkin bisa masuk ke page tiket Anda. Oke, mungkin setelah bisa menambah teater ke dalam bioskop, kita bisa masuk ke page tiket Anda. Di page tiket Anda ini, karena role dari user yang sedang login itu bertipe admin, admin bisa melihat seluruh transaksi yang sedang terjadi di dalam sistem kami. Jadi bisa dilihat uh, jenis transaksi apa saja yang telah dilakukan oleh user. Oke, mungkin itu untuk page admin. Selanjutnya kita akan menjelaskan kode dari hasil website kami. Dapatkan dari Bootstrap. Nah, selanjutnya ini akan dicek jika statusnya 2 atau statusnya adalah admin, maka akan ada muncul button untuk menambah film. Namun jika statusnya adalah satu atau user, maka tidak ada tombol tersebut. Nah, selanjutnya untuk melakukan apa menampilkan 4 movie terbaru, kita menggunakan PHP ini, yaitu select dari database, select semua sebanyak 4, lalu tampilkan movie-nya pada div ini. Nah, selanjutnya ada div untuk menampilkan Twitter juga, sama seperti sebelumnya kita melakukan query terhadap bioskop, lalu ditampilkan ke suatu div. Nah, selanjutnya paling bawah ini adalah script JavaScript untuk yang digunakan untuk navbar agar dapat bergerak sesuai kita ingin. Selanjutnya untuk halaman show dulu. Nah, di halaman show ini sama, ada untuk mengecek admin atau user dulu, lalu ada navbar juga sama. Selanjutnya ini kode untuk melakukan filtering kota. Lalu setelah filtering, di sini ada PHP-nya untuk melakukan filtering. Metodenya ada select semuanya, ada select berdasarkan kota juga. Lalu ini script seperti biasa, lalu ini function update PHP. Ini mendapatkan nilai untuk
fungsi yang digunakan pada melakukan filtering kontak. Oke, selanjutnya ada halaman theater. Di halaman theater ini kita cek lagi apakah dia admin atau role atau user. Maksudnya ada navbar juga pada halaman ini. Selanjutnya kita tampilkan semua bioskop yang ada. Nah, ini dicek lagi jika dia admin, maka akan ada tombol pertama bioskop. Oke, nah ini untuk select all bioskop, kita tampilkan semua bioskop yang ada. Yang seperti itu, lalu ada theater movie, halaman theater movie. Di halaman ini hmm, kita tampilkan juga uh, film apa yang ada di theater itu. Ini ada navbarnya, lalu menampilkan film apa yang ada di theater itu. Lalu ini ada model untuk movie bioskop. Lalu ini ada movie list untuk menampilkan semua film yang ada di theater. Lalu ini model untuk menambahkan theater. Lalu ini kode untuk menampilkan teaser dan data-datanya. Oke, next selanjutnya ada halaman tiket, halaman booking terlebih dahulu. Di halaman booking terlebih dahulu ini cek lagi role-nya apa. Setelah itu kita cek kita mendapatkan data dari mana. Untuk melakukan filtering filter, selanjutnya kita sini juga ada navbar. Lalu setelah navbar kita tampilkan gambar filmnya, lalu kita tampilkan jam, pilih pilih tipe untuk filtering tipe Twitter, lalu kita pilih form-form mengisi form. Setelah kita klik purchase, maka ini adalah kode untuk menampilkan model. Nah, setelah kita menampilkan model, nah ini juga ada script untuk melakukan pengecekan active item dan juga regex untuk melakukan filtering tanpa harus secara dinamik tanpa harus mengulang page. Oke, mungkin itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Oke, di sini saya akan menjelaskan uh, kode PHP dari page authenticate kami, yakni page register dan juga page login. Jadi untuk page autentikasi ini sama dengan page lainnya. Pertama ada navigation bar-nya yang bisa dilihat sebagaimana di sini. Kemudian ada sebuah form untuk mengisi data-data yang akan dimasukkan oleh seorang user. Ada dua form. Di sini ada form untuk register dan juga form untuk login. Untuk form register ini, user akan mengisi apa saja nama, email, dan juga passwordnya. Dan user akan makan tombol register. Untuk proses register ini, kami juga menggunakan Ajax untuk mempersingkat waktu post ke dalam database. Untuk Ajax script-nya sendiri bisa dilihat di sini. Jadi untuk Ajax tipenya post, dia akan memanggil file post register PHP secara asinkronus. Dia akan mengirim sebuah variabel data yang isinya adalah 3 objek, yakni nama, email, dan juga password. Jika status dari file post register PHP tersebut itu true, maka dia akan membuat sebuah respons yang bisa dimunculkan di sebelah sini. Nih, paragraf ID. Karena di sini masih kosong, kita bisa isi paragraf tersebut teksnya menjadi sukses to register, sebagaimana yang bisa dilihat saat kita demokan website awal tadi. Jika gagal, maka kita akan outputkan fail to register. Oke, itu untuk Ajax-nya. Dan untuk proses login-nya, di sini kita cukup simple. Setelah user mengisi email dan password dan menekan tombol login, action dari form ini adalah post login.php. Di selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan file dari post login PHP terlebih dahulu. Untuk post login PHP ini cukup simple ya. Jadi jika formnya itu sudah di set, nama formnya kan tadi login ya, sebentar. Di authenticate, nama buttonnya itu login. Jika udah di set nama buttonnya, maka kita akan ambil data dari email dan password yang diisikan oleh user. Kita akan select from user, di mana emailnya itu adalah email yang diinput dan passwordnya adalah password yang diinput. Maka kita akan
simpan hasil query yang di result, dan kita fetch datanya dan simpan di variable user. Oke, jika row yang ditemukan itu persis sama dengan 1, kita akan mulai sesi login, di mana user ID-nya sama dengan ID yang sudah di query tadi, dan role-nya juga yang sudah di query tadi. Lalu kita akan passing redirect user ke dalam index PHP. Jika gagal login, maka kita akan passing tetap ke authenticator PHP dengan status sama dengan gagal. Oke, itu untuk post login. Kemudian saya akan menjelaskan post register yang tadi ya. Jadi file PHP ini akan dipanggil melalui AJAX yang bertipe asinkronus. Jika sudah dipanggil melalui AJAX tadi, sebelah sini, dia akan menerima semua data yakni nama, email, dan juga password yang sudah diinputkan oleh user. Lalu kita akan melakukan query SQL, insert into user, di mana atributnya adalah nama, email, password, dan juga role. Maaf. Dengan value-nya adalah nama, email, password, dan juga role-nya user. Kenapa user sudah di-set secara manual? Karena admin hanya untuk kita saja yang bisa ngepost. Oke. Lalu SQL tadi kita panggil melalui MySQL query. Kemudian kita akan menyimpan response. Jika query-nya berhasil, respon status true. Nah, respon status ini nanti kepakai di file Ajax tadi. Jadi response JSON parse, karena kita kirimnya melalui JSON encode, kita akan terima, kita parsing, kita cek statusnya. Jika true, maka sukses. Gitu. Oke, itu untuk post register. Kemudian di sini saya akan menjelaskan file-file handle ya. Handle yang berkaitan dengan database. Mungkin pertama-tama kita coba dari handle show terlebih dahulu. Jadi handle movies. Oke. Jadi untuk handle movies, bagaimana yang bisa dilihat di sebentar, show index. Tadi modalnya kan bisa dilihat sebentar. Nah, jika statusnya admin, dia muncul sebuah modal. Nama form modal untuk menginput movies itu kan post movie ya. Jadi actionnya sendiri itu handle movies.php. Di sini kita akan mengecek apakah tombol post movie tadi sudah ditekan. Jika sudah ditekan, kita akan mengambil seluruh data-data yang berkaitan dengan input movies. Seperti judulnya apa, deskripsinya apa, durasi berapa, dan juga release date. Untuk release date sendiri ini, kita kan tidak memberitahu secara langsung saat melakukan input. Untuk release date, kita akan mengambil waktunya sekarang dengan format YYY, MM, dan juga DD, atau tahun, bulan, dan hari. Itu untuk release date, dan juga foto poster. Foto poster ini metodenya kita ambil dari tugas-tugas sebelumnya, yaitu cara upload foto melalui PHP. Jadi di sini metodenya sama kurang lebih. Kita upload fotonya, path-nya kita simpan. Jika uploaded file dari path 1 dan juga path 2, itu path 1 ini untuk menyimpan foto poster, sementara path 2 untuk menyimpan foto background. Jika move uploaded file sudah true, maka kita akan melakukan insert. Insert into movies dengan atributnya title, deskripsi, duration, release date, poster, dan background dengan value-nya sebagaimana yang sebelumnya sudah diberitahu. Kita akan melakukan query. Jika query berhasil, kita akan redirect ke index PHP dengan status berhasil. Jika tidak, maka kita akan redirect ke index dengan status gagal. Oke, itu untuk handle movies. Kemudian kita akan coba masuk ke handle filtering. Oke, di handle filtering ini, sebentar. Oke, di show ya harusnya. Kan tadi di show, di selected value. Jadi kita akan mengecek kota apa yang sedang dipilih oleh user ya. Misalkan user memilih Surabaya gitu. Berarti ntar selected type-nya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan file dari handle filtering.php. Inti dari file PHP ini adalah melakukan pengecekan user itu menekan tombol get ticket itu dari sebelah mana. Contoh misalkan sebentar. Oke. Ikut. Udah ikut. Oke. Mungkin selanjutnya di sini saya akan menjelaskan handle dari bioskop ya.
karena seorang admin itu bisa mempost bioskop baru ke dalam database, sebagaimana yang ada di script bentar, teater ya. Oke, jika statusnya 2, dia akan add new bioskop. Ada tombol baru yang namanya add bioskop. Nah, untuk format sendiri yaitu handle bioskop.php dengan nama tombolnya post bioskop. Maka dari itu di file handle bioskop di sini ada if jika tombol post bioskop itu sudah di set atau sudah ditekan, maka akan diambil variabel-variabel apa yang berkaitan dengan input untuk bioskop baru. Seperti namanya apa, nama bioskopnya apa, nama addressnya apa, fontnya berapa, dan juga kotanya berapa. Untuk kotanya sendiri ini sudah diambil berdasarkan query yang ada langsung di file show PHP ini. Maaf, di file theater. Jadi dia langsung echo di mana option value ini city row-nya yaitu ID-nya berapa. Oke. Karena ID-nya udah ada, kita langsung melakukan insert into bioskop dengan atribut nama, address, nomor telepon dan juga kotanya di mana dengan value yaitu variabel yang tadi sudah di declare. Lalu di sini ada query, kita jalankan query SQL-nya. Jika query berhasil, kita akan redirect ke index PHP dengan status berhasil. Sebaliknya, kita redirect ke index PHP dengan status gagal. Oke, setelah bioskop, di sini saya akan coba menjelaskan handle detail movies bioskop. Oke, sebentar. Oke, seorang user, maaf, saya coba login admin. Oke. Karena seorang admin itu bisa menambahkan movie ke dalam bioskop, jadi bioskop itu sedang menayangkan film apa saja. Di sini ada file handle DMB. DMB ini apa? Detail movies bioskop. Jadi ketika kita menambahkan movies itu, kita akan memilih movies apa yang akan ditampilkan di bioskop tersebut. Jadi di sini kita akan ambil ID-nya berapa, ID dari bioskop dan juga ID dari movies-nya itu apa. Ketika sudah memiliki kedua ID dari bioskop dan movies, kita akan melakukan script SQL, yakni insert into detail bioskop movies dengan atribut bioskop ID-nya berapa dan movies ID-nya berapa. Dengan value, yaitu variabel yang tadi. Kita jalankan query-nya. Jika query berhasil, kita redirect ke theater.php dengan status berhasil. Dan sebaliknya, status gagal. Setelah handle detail movies bioskop, di sini admin bisa melakukan sebuah teater baru. Oke. Untuk sebuah teater baru berarti ada di sini. Sebentar. Teater movie. Oke, pause teater modal di sini ya. Bisa dilihat di sini untuk modelnya sendiri ketika menekan submit itu actionnya handle.theater, handle-theater.php. Dengan tombolnya sendiri yang namanya adalah pause theater. Maka dari itu di handle-theater ini kita akan mengecek apakah tombol pause theater itu sudah ditekan apa belum. Jika sudah, kita akan mengambil variabel-variabel yang berkaitan dengan proses pause theater baru. Yakni seperti nama teaternya, tipe teaternya berapa, tipe teaternya apa, seats-nya berapa, price-nya berapa, dengan ID dan bioskop ID yang sudah kita set secara langsung melalui theatermovie.php tadi. Oke, kita lakukan insert ke teater dengan namanya teater apa, tipenya number of seat, price, ID, dan juga bioskop. Dengan value, yaitu dengan value variabel-variabel yang sudah declare sebelumnya. Kita jalankan query seperti biasa. Jika berhasil, maka redirect ke teater lagi dengan status berhasil dan sebaliknya. Setelah handle teater, mungkin di sini saya akan menjelaskan handle movies sudah, handle DMB udah, bioskop. Oke, handle transaksi. Untuk handle transaksi ini bisa dilihat di sebentar, di booking.php. Ketika melakukan suatu booking tiket, di sini akan muncul modal ya. Sebentar. Oke, nih. Di sini ada post theater modal. Maaf, bukan post theater, ini harusnya post transaksi.
Jadi di sini ada sebuah form dengan handle actionnya sendiri yaitu handle transaksi.php. Jadi ketika user melakukan transaksi sebagaimana yang dijelaskan sebelum di awal tadi saat kita mendemokan, itu di sini kita akan mengatur semua input menjadi read only karena ini hanya sebuah konfirmasi apa saja yang diinput oleh user ketika ingin membeli sebuah tiket film ya. Jadi nama teaternya apa, kita jelaskan tipe teaternya apa, harga satu tiketnya berapa, nama bioskop berapa, kota, jumlah tiket, metode pembayaran, total harganya berapa. Untuk ini hidden karena tidak perlu ditunjukkan ID movie dan juga ID dari usernya apa. Untuk proses kalkulasi total harga bisa dilihat di script di bawahnya. Sebentar. Oke, ini kita ambil semua teater namanya dari apa yang dipilih oleh user yaitu aktif teater ya. Kita ambil semuanya, number tiketnya kita ambil, metode bayarnya kita ambil. Di sini harganya kita convert dari string ke integer atau parsing ya. Terus number of tiketnya juga kita parsing. Untuk total price-nya itu kita set integer price yang tadi dikali dengan number of tickets-nya berapa. Jadi didapatkan total harga berapa. Kemudian ini kita modify beberapa string karena mengandung beberapa strip ya. Terus dari input file apa atribut input-input yang tadi itu kita set value-nya berdasarkan variabel-variabel yang didapatkan. Oke, mungkin itu untuk handle transaksinya seperti ini. Handle transaksinya kita ambil semua variabel-variabel yang berkaitan tadi, kita ambil timestamp-nya, dia beli transaksi itu di tanggal berapa dan jam berapa, kita lakukan query di sini untuk mendapatkan theater ID-nya berapa. Jadi select from theater bioskop, kita lakukan inner join, di mana bioskop ID-nya sama dengan bioskop ID, tipe teaternya apa, namanya juga harus sama, dan juga movies ID-nya berapa. Lalu kita dapatkan result dari teater ID-nya berapa. Karena kita udah dapat trace ID ini, kita fetch datanya di variable row. Dari variable row itu kita bisa ambil ID teater. Kemudian di sini ada variable SQL dengan string untuk scriptnya, insert into transaksi dengan metode bayar berapa, tanggal beli berapa, number of ticket, berdasarkan value-value yang udah didapatkan tadi. Kita jalankan query-nya melalui MySQL query. Jika query berhasil, maka kita redirect ke index PHP dengan status berhasil. Sebaliknya, jika gagal, kita redirect dengan status gagal. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian handle filtering di PHP. Pertama, kita akan mendapatkan ini data-data get dari form-form yang ada di berbagai page. Ini ada kita ambil type, kita ambil ID movie, status di bioskop, dan ID city. Namun tidak semuanya ini akan kita gunakan pada query kita. Jadi kita cek dulu di get status ini. Get status ini adalah sebuah saya membuat sebuah status yaitu mengecek dari mana form mengklik uh, dari mana asal page yang kita klik formnya. Jadi kalau misalnya kita klik dia dari page titter itu artinya kita harus memunculkan titter yang ada di maksudnya from titter ini from bioskop artinya kita memunculkan titter yang ada di bioskop tersebut. Nah, jika from all artinya kita harus memunculkan semua titter yang ada semuanya. From all ini artinya kita dari indeks PHP saat kita klik get ticket maka kita harus karena tidak memilih city dan tidak memilih bioskop maka kita tampilkan semua titter yang ada. Nah, selanjutnya jika kita from city ini artinya saat kita sudah filtering city, kalau kita klik get ticket untuk membeli tiket movie, nah, artinya kita harus menampilkan semua titter yang ada di kota tersebut. Nah, selanjutnya ini ada div dan kita ini selanjutnya kita result kita query dulu, kita lakukan MySQL query tadi, gantung statusnya. Setelah itu kita fetch result, ambil resultnya, lalu kita buat div untuk menampilkan titter apa saja sesuai dengan status yang kita dapatkan tadi. Nah, mungkin kalau misalnya di booking ini nanti seperti ini. Jadi jika status vertif from Twitter maka dia akan menampilkan semua bioskop ini menampilkan bioskop. Yang kalau yang tadi menampilkan Twitter, yang ini menampilkan bioskop. Kalau misalnya from Twitter itu artinya kita menampilkan hmm, ya. Ya, ini menampilkan Twitter yang ada di
bioskop tersebut. Lalu jika from all, artinya kita menampilkan semuanya fitur yang kita punya. Lalu jika from city, maka kita artinya kita menampilkan semua fitur yang ada di kota tersebut. Mungkin kalau di sini contohnya, kalau misalnya kita dari home, kita klik ke tiket, nah maka ini akan muncul semua fitur yang ada, tidak peduli city-nya, tidak peduli bioskopnya. Tapi kalau kita klik dari bioskop, contohnya dari IMAX, kita klik ke tiket, maka dia akan memunculkan fitur khusus yang ada di bioskop tersebut. Karena kita udah klik dan milih fitur sebelumnya. Lalu selanjutnya kalau kita milih dari kota, contoh kita pilih Surabaya, kalau kita klik ke tiket tersebut, nah ini akan menampilkan fitur khusus yang ada di kota tersebut karena kita sudah memilih kota sebelumnya. Oke. Dari Filza, apakah ada tambahan? Dari aku cukup. Oke, mungkin cukup sekian presentasi kami dan demo kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.